Ya sebenarnya sih yang nggak suka ya menyayangkan, tapi ya udahlah, yang udah biar aja nggak apa-apa. Ada hal-hal yang lebih berharga dibandingkan uang. Salah satunya kasih sayang, keluarga, dan persahabatan. Pesugihan tali pocong merupakan jenis pesugihan untuk pelarisan bidang usaha. Berawal dari narasumber di Kota Malang, Jawa Timur. Ada seorang suami istri tinggal di sebuah kampung di Kota Malang. Kejadian ini sekitar tahun 1960. Seorang wanita bernama Tatik menangis histeris melihat sang buah hati sudah tidak bernyawa tepat setelah dia keluar dari kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Padahal sebelum dia masuk ke kamar mandi, Tatik dan bayinya masih sempat bercanda. Duka mendalam sangat nampak di wajah Tatik dan suaminya. Seakan tidak rela kehilangan buah hatinya yang sudah lama ditunggu hingga 5 tahun. 3 hari setelah meninggalnya sang bayi, Pak Rohim, mertua dari Tatik, mendapatkan rejeki yang berlimpah. Dia berhasil menjualkan tanah milik kepala desa seluas 3 hektar dan mendapatkan keuntungan sebanyak 1 miliar. Karena rezeki yang melimpah itu, akhirnya Pak Rohim mengadakan pengajian untuk cucunya yang telah meninggal tersebut dengan sangat mewah. Tetapi suasana tersebut tidak bisa mengubah hati Tatik dan suaminya yang masih diselimuti kesedihan. Seminggu sebelumnya, Pak Kades secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Rohim di kantor kepala desa. Pada saat dia ingin mengurus berkas-berkas cucunya yang telah tiada, dia mendengar sekilas pembicaraan Pak Kades dengan orang lain yang lokasinya tak jauh dari tempat dia berdiri. Setelah lawan bicara Pak Kades pergi, Pak Rohim segera menghampiri Pak Kades untuk membicarakan tanah yang akan dijual tersebut. Setelah perbincangan singkat terjadi, Pak Kades pun menanyakan dia mau minta berapa persen dari penjualan tanah tersebut. Pada tengah malam, lebih tepatnya setelah cucunya Pak Rohim dikuburkan. Pak Rohim ini pun diam-diam ke kuburan cucunya, menggali kuburannya yang masih basah, dan mengambil ikatan tali pocong yang ada di atas kepala cucunya tersebut. Setelah diambil, Pak Rohim pergi ke rumah Mbah Wiro yang dikenal sebagai dukun kampung. Mbah Wiro langsung mengambil tali pocong bayi tersebut lalu memasukkannya ke dalam air kembang 7 rupa serta membacakan sejenis mantra. Setelah membacakan mantra, Mbah Wiro memberikan perintah agar tali pocong tersebut dikuburkan di tanah yang akan dijual dan biarkan jin-jin serta makhluk halus yang bekerja untuk membuat customer menuruti omongannya Pak Rohim. Setelah berkata demikian, Pak Rohim pun pergi dari rumah Mbah Wiro untuk mengikuti nasihatnya. Tak lama setelah kejadian itu, sembari menunggu waktu, akhirnya Pak Kades mendapatkan kabar dari Pak Rohim bahwa tanahnya sudah laku terjual. Tepat setelah kejadian jual beli tanah Pak Kades yang lakunya cepat, semakin banyak orang yang ingin menjual tanah mereka melalui jasa Pak Rohim. Pak Rohim pun butuh tali pocong anak kecil yang banyak, dikarenakan sebagai syarat pesugihan adalah tali pocong dari bayi yang dikuburkan. Sebenarnya ada syarat khusus untuk ritual tersebut. Si calon ibu harus mengandung tua sekitar 7-8 bulan dan kalaupun si ibu ini sudah melahirkan setidaknya harus mengambil ari-ari dari bayi yang baru dilahirkan untuk diambil nyawanya terlebih dahulu. Setelah meninggal barulah tali pocongnya diambil. Lalu tak lama setelah kejadian itu Somat, istri dari Tatik tersebut ingin berjalan-jalan sendiri karena mungkin ingin menenangkan diri. Dia pergi ke rumah temannya yang memiliki seorang guru spiritual dan ilmu kebatinan. Kebetulan sang guru tersebut sedang berada juga di rumah temannya. Setelah sampai, sang guru kebatinan tersebut melihat Somat dan hanya berkata sabar. Dia lantas menasehati dan meminta Somat untuk bermeditasi agar emosinya reda dan hatinya tenang. Setelah beberapa hari bermeditasi dan hati Somat pun tenang, guru tersebut menceritakan semuanya yang terjadi melalui ilmu kebatinan yang sudah dia lihat sebelumnya. Dia lantas menyampaikan bahwa selama ini ayahnya sudah menjadi pelaku atas nyawa anaknya Somat dan beberapa anak lainnya di kampung. Ayahnya ini berteman dengan seorang dukun jahat yang menginginnya nyawa bayi sebagai tumbal. Somat lantas terkejut dengan kenyataan yang sebenarnya.
Dia tidak menyangka jika ayahnya tega melakukan hal semacam itu demi uang. Somad pun ingin menegaskan hatinya dulu setelah dia mengetahui kenyataan tersebut. Tak lama setelah kejadian itu, dia pulang dan ingin memberitahu ayahnya bahwa jalan yang dia tempuh itu salah. Di perjalanan, dia melihat ada seseorang habis keluar dari pemakaman umum membawa kantung berwarna hitam. Dia mengikuti sosok tersebut sampai akhirnya sosok tersebut duduk dan menemui Mbah Wiro. Yah benar, sosok tersebut adalah ayahnya Somad yang habis menggali kubur untuk mendapatkan tali pocong bayi yang habis meninggal lagi. Setelah melakukan ritual dengan Mbah Wiro, ayahnya pun pulang dari situ. Somad yang melihat kejadian tersebut hanya bisa mengelus dada dan istighfar. Somad pun tiba di rumah. Lantas dia memanggil ayahnya dan bertanya untuk apa tali pocong anak yang baru dikuburkan diberikan ke Mbah Wiro, tanya Somad. Seluruh keluarga Somad kaget melihat kenyataan tersebut. Lalu ayah Somad berkata itu untuk pesugihannya dia. Dia membutuhkan pesugihan karena ingin menjual tanah dengan cepat dan memperoleh keuntungan yang besar. Lantas Somad berkata, termasuk tali pocong anakku kan? Ayahnya hanya menganggukkan kepala, membenarkan pernyataan Somad tadi. Istri Somad dan istri ayahnya tak kuasa menahan tangis. Lantas Somad berkata bahwa perbuatan ayahnya itu salah. Lalu ayahnya mengusir semua orang pergi dari rumahnya itu. Pada akhirnya, setelah Somad, istrinya, dan ibunya pergi dari rumah itu, tinggallah ayahnya sendirian. Lantas tak lama setelah kejadian itu ayah Somad pun meninggal dunia. Tak ada yang tahu disebabkan oleh apa, bahkan warga sekitar tak tahu kalau ayah Somad sudah meninggal jika bau busuk dari jenazahnya tak tercium tetangga yang lewat. Dari kisah ini, dapat disimpulkan bahwa kalian harus subscribe channel ini agar tidak ikut menjadi tumbal pesugihan ayah Somad.